Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ananda Alpari, silakan ke depan untuk memimpin doa. Duduk yang rapi, duduk yang rapi, dan mari kita berdoa dimulai. Terima kasih Alpari, silakan duduk kembali. Anak-anak, seperti biasa Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Arafi, Alparo, Anindya, Dava, Denta, Hafiz, Kanaya, sakit. Lutfi, sakit. Azan, Hadi, Randy, Hadi, Muhammad Arga, Muhammad Rifki, Muhammad Akmal, izin. Muhammad Albi, Muhammad Alparis, Fajrin, Kianzi, Rangga, Ripka, Sopa, Sri, Tessa, Talita. Ya, baik anak-anak. Kita doakan ya teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini agar cepat diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila.
Silakan semuanya berdiri. Semuanya harus kompak bernyanyi ya. Dalam hitungan 3. Kita mulai. 1, 2, 3. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Silakan duduk kembali ya. Nah anak-anak, ibu ingin ada kesepakatan kelas di kelas ini. Apa kesepakatannya? Apa yang kalian lakukan jika ibu berbicara? Mendengarkan. Diam. Melihat, oke. Diam ya, mendengarkan. Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika ibu bertanya? Menjawab. Ya, harus menjawab ya. Dan yang terakhir, bagaimana agar kelas aman dan nyaman? Tidak berisik. Tidak mengganggu teman. Tidak ribut. Baik anak-anak. Nah sekarang kita ice breaking dulu ya. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Kamu lagi, lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Terima kasih semuanya, semangat, masih segar ya. Nah anak-anak, kemarin kita belajar mengenai IPAS, mengenai materi pengenalan IPAS ya. Mungkin ada yang masih ingat, IPAS itu mempelajari tentang apa? Tentang apa? IPAS mempelajari aspek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Iya, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pinter, anak hebat, anak cerdas ya. Dan sekarang kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan di sekitar kita. Ya, yang mana tujuan pembelajaran ini, setelah kalian belajar mengenai materi pengelompokan hewan ini, kalian dapat mengenali keragaman hewan di sekitar. Dan kalian juga dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan perbedaan hewan di sekitar ya. Sekarang ibu akan bertanya anak-anak, apa saja hewan yang kalian lihat di sekitar kalian? Apa? Capung, bebek, kucing, ayam, burung, semut, ikan elang, kambing. Apalagi? Ada lagi? Sapi. Ya, apalagi? Pasti banyak ragamnya ya. Karena hewan itu sangat banyak, sangat beragam. Ya. Nah, yang kedua ibu tanya, apa ciri-ciri hewan tersebut? Ciri-ciri hewan tersebut apa? Ciri-cirinya mempunyai bulu. Siapa melihat apa? Melihat kucing. Siapa lagi yang ingin menjawab apa ciri-ciri hewan yang kalian lihat? Ikan. Apa cirinya? Gak ada bulu atau memiliki sirip. Ya, apalagi apa? Hewan apa yang kamu lihat? Burung. Apa cirinya?
Mempunyai sayap. Mempunyai sayap, pintar. Banyak lagi ya. Kemudian mungkin kalian pastilah melihat hewan banyak sekali. Hewan A, hewan B, hewan C. Tapi ibu tanya sekarang, apa perbedaan hewan yang satu dengan hewan yang lainnya? Hewan yang satu dengan yang lainnya yang kalian lihat. Contohnya, ya, Alvaro melihat apa saja hewan dua sebutkan? Cacing dan kucing. Cacing dan kucing. Apa perbedaannya? Cacing? Cacing. Cacing. Cacing? Tubuhnya bagaimana cacing? Lembek. Lembek. Kalau itu satu lagi? Keras. Keras. Oh, keras katanya ya. Apalagi? Contohnya, silakan Ripka melihat dua hewan. Apa saja Ripka? Ibu minta dua hewan yang Ripka lihat di sekitar Ripka. Apa saja? Bebek sama ayam. Bebek sama ayam katanya. Apa perbedaannya? Bebek sama ayam? Atau ada yang lain? Banyak lagi ya. Pasti berbeda hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Betul tidak? Betul. Tidak akan sama semua hewan. Pasti berbeda ya. Anak-anak, sekarang ibu punya dua buah gambar hewan. Ya, dua buah gambar hewan. Dua buah gambar hewan. Konsentrasi. Ya, dua buah hewan. Ini gambar hewan. Gambar apa saja? Kucing dan ubur-ubur. Ya, ubur-ubur dan kucing sama saja ya. Coba kalian lihat semuanya. Gambar yang ibu bawa. Coba kalian amati dan lihat perbedaan antara ubur-ubur dan kucing. Ayo, siapa yang menjawab? Ya, Sopa. Kucing memiliki bulu, ubur-ubur tidak memiliki bulu. Bagus, bagus, bagus. Perbedaannya, kucing Bu memiliki bulu, sementara ubur-ubur tidak memiliki bulu. Siapa lagi yang ingin menjawab? Ya, Talita. Iya, jawaban yang sangat bagus perbedaan ini. Katanya Bu, kucing hidup di darat dan ubur-ubur di air. Bagus. Siapa lagi? Ayo Rangga. Apa Rangga? Kata Rangga bagus. Kata Rangga perbedaannya, Bu, kalau kucing dipegang itu keras, kalau ubur-ubur lembek. Maksudnya mungkin pendapat Rangga, kucing bertulang begitu ya. Ubur-ubur tidak, katanya lembek, lunak. Iya, bagus. Siapa lagi? Iya, Ajab. Kucing mempunyai ekor, ubur-ubur tidak mempunyai ekor. Iya, Bu, kata Ajam, kucing mempunyai ekor dan ubur-ubur tidak mempunyai ekor. Ya, semuanya jawabannya bagus-bagus ya. Cerdas, pintar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengelompokan hewan di sekitar kita ya. Pengelompokan hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, vertebrata. Dan yang kedua adalah avertebrata. Ya, vertebrata artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Dan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, coba anak-anak sebelum menginjak lagi ke materi, di buku kalian ada ciri-ciri avertebrata. Ciri-ciri avertebrata, ya. Ibu minta tolong bacakan bersama-sama ciri-ciri vertebrata.
terlebih dahulu. Ciri-ciri vertebrata, ya. Pertama, dua, tiga, empat, lima, enam, ya, itulah ciri-ciri vertebrata. Dan sekarang ciri-ciri avertebrata. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya, itulah merupakan ciri-ciri vertebrata dan avertebrata. Baik anak-anak, kembali ke sini. Vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama, kelompok vertebrata itu dibagi menjadi 6 jenis. Ya, yang pertama agnata. Apa itu agnata? Itu adalah ikan tanpa rahang. Contohnya apa, Bu? Di sini Ibu menempelkan gambar. Ada gambar hewan apa ini? Belut, ya. Kalian suka belut? Tidak. Ada yang suka, ada yang tidak. Bagaimana ciri-ciri belut? Panjang, licin. Betul, licin, panjang, ya. Nah, belut ini sangat kaya ya akan vitaminnya. Kemudian yang kedua ada Pisces. Pisces itu adalah jenis vertebrata yang memiliki sirip dan napas dengan insang. Contohnya apa? Ikan. Ikan apa ini? Ikan cupang. Bagus ya? Bagus tidak? Bagus, sangat indah. Apalagi selain ikan cupang? Apa? Iya, ikan koi, ikan mas, mujair, apalagi gurame itu ya. Banyak lagi jenis-jenis ikan. Kalian suka ikan? Suka. Ya. Kemudian jenis yang ketiga ada amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Apa contohnya? Kodok. Iya, kodok ini ya, hidup di dua alam, air dan darat. Kemudian jenis vertebrata yang keempat, ini ada reptil. Ya, reptil itu adalah hewan melata. Di sini ada contohnya gambar hewan ular. Apalagi yang melata? Buaya. Apalagi? Kura-kura. Apalagi? Kadal. Ya, kadal, kura-kura, ular, buaya. Ya, betul. Itu termasuk reptil ya.
Kemudian vertebrata jenis kelima ada Aves. Aves itu adalah hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Ya, di sini ada contohnya gambar ayam memiliki bulu dan sayap. Selain ayam, apalagi? Bebek, burung, elang. Ya, ada bebek, burung, elang, ayam. Bagus ya, pintar. Kemudian jenis vertebrata yang keenam ada mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan menyusui. Di sini ada contoh kucing. Ya, ada contoh kucing. Kalian pernah melihat ada induk hewan yang sedang menyusui anaknya, hewan apa? Sapi. Sapi. Apa? Harimau. Monyet. Apalagi? Apalagi? Sapi, monyet, harimau, kucing, dan banyak lagi ya. Yang termasuk hewan mamalia. Baik anak-anak, tadi kita menjelaskan mengenai vertebrata dengan jenis-jenisnya, dan sekarang kita menjelaskan mengenai avertebrata, yang mana arti dari avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, avertebrata dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, hewan berpori. Hewan berpori itu adalah hewan yang tubuhnya berpori. Di sini ada yang tahu gambar apa ini? Tahu ya? Ada gambar apa ini? Ini adalah gambar bunga karang, ya. Selain bunga karang ada juga contohnya spons laut. Kalian tahu spons laut? Tahu tidak spons laut? Tahu ya? Iya, sebentar Ibu ada gambar di sini spons laut. Baik, nanti Ibu berikan ya gambarnya. Ada? Dah. Kemudian yang kedua adalah hewan yang memiliki rongga pada tubuhnya. Hewan berongga itu adalah hewan yang memiliki rongga pada tubuhnya. Ya, di sini ada contoh ubur-ubur. Ini hewan berongga, lihat tubuhnya, berongga. Ya, ubur-ubur. Kemudian apalagi contohnya hewan berongga? Apalagi? Hewan berongga apalagi? Selain ubur-ubur apa? Hewan berongga, ayo apa? Bunga karang, itu ya berongga. Kemudian di sini ada selanjutnya yang ketiga, cacing. Cacing itu bertubuh lunak dan tidak memiliki rangka, ada cacing ya. Maaf anak-anak, ini hewan yang berpori itu ada apa saja? Spons laut ya, spons laut ini ya contohnya. Dan ini cacing bertubuh lunak dan tidak memiliki rangka. Cacing itu bertubuh lunak dan tidak memiliki rangka. Apalagi contohnya ada cacing tanah, cacing pipih, cacing benang. Banyak jenis-jenis cacing ya anak-anak. Kalian sering melihat cacing? Sering ya, ada yang tidak. Bagaimana kalian melihat cacing? Reaksi kalian? Takut ya? Nah, cacing itu sangat lunak, tidak bertulang ya. Kemudian ada hewan lunak. Hewan lunak itu adalah hewan bertubuh lunak. Contohnya adalah siput ya. Apalagi selain siput? Kerang, siput cumi-cumi, pinter.
Kemudian ada hewan yang memiliki kaki beruas. Contohnya adalah maksud hewan berkaki ruas itu adalah hewan yang memiliki kaki beruas. Contohnya macam-macam serangga, apalagi lipan, kepiting, kaki seribu, ya, laba-laba, apalagi udang, apalagi belalang, ya, banyak sekali ini jenisnya tuh. Ada nyamuk, ada rayap, ya, kalajengking, undur-undur. Inilah yang termasuk contoh hewan berkaki ruas dari jenis Avertebrata. Dan yang terakhir ada hewan berkulit duri. Ya, hewan berkulit duri itu adalah hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri. Ya, di sini ada contoh gambar hewannya. Gambar apa? Ada yang tahu ini? Pintar, ada yang tahu ini gambar teripang. Seperti ini gambarnya ya anak-anak. Teripang laut itu seperti ini gambarnya. Ya. Ada lagi selain teripang laut? Bintang laut. Pintar, bintang laut, teripang laut itu merupakan hewan berduri jenis kelompok Avertebrata. Ya. Anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ripka, mau bertanya apa, Ripka? Apa? Oh, ibu, tulang belakang itu apa? Pertanyaan yang sangat bagus dan menarik ya. Tulang belakang adalah tulang yang memanjang dari leher sampai ekor. Sekali lagi, tulang belakang adalah tulang yang memanjang dari leher sampai ekor. Ada lagi yang bertanya? Baik, Talita bertanya apa? Bu, fungsi tulang belakang itu apa? Pertanyaan yang sangat bagus dan menarik. Ya, fungsi tulang belakang. Ada yang tahu fungsi tulang belakang itu apa? Tidak. Baik, Ibu akan jelaskan. Fungsi tulang belakang adalah untuk menyokong tulang dan melindungi saraf. Itu ya, fungsi dari tulang belakang. Baik, anak-anak, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Alvaro. Bu, kenapa siput termasuk jenis hewan lunak? Kan siput keras. Bu, kenapa siput termasuk hewan lunak ya? Sementara kata Alvaro, siput itu keras katanya. Pertanyaan yang sangat bagus juga menarik ya. Baik Alvaro, Ibu akan menjelaskan. Kalian tahu siput sawah yang mungkin kalian juga pernah makannya. Siput sawah ya. Nah, setelah kalian makan, dalamnya itu bagaimana? Keras tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalau tidak keras, lunak dong. Ya, yang keras itu adalah cangkangnya Alvaro. Ya, cangkangnya ini yang keras. Nah, lihat ini ya. Cangkangnya itu adalah untuk melindungi siput dari musuh. Jikalau ada musuh, maka siput akan ngumpet di cangkangnya, ya. Dan apabila musuhnya sudah menghindar, siput pun akan berjalan lagi, keluar lagi. Seperti itu Alvaro ya. Jadi siput itu termasuk hewan lunak. Yang keras itu cangkangnya. Seperti kerang ya. Kerang juga kan keras cangkangnya. Tapi dalamnya kerangnya lunak. Ya, ya. Anak-anak, ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Paham semuanya? Paham? Alhamdulillah ya, kalau paham. Baik anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Profil Pancasila ya. Dipimpin oleh Ripka. Silakan Ripka maju ke depan.
Semuanya berdiri anak-anak. Berdiri dan harus kompak ya. Siap? Hitungan 3 sebelah sini. Di tengah-tengah Ripka. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, siap? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan 2 buah gambar ya kepada setiap kelompoknya. Nah, tugas kalian berdiskusi, berembuk ya. Berdiskusi, silakan identifikasi hewan apa yang kalian lihat, bagaimana, silakan identifikasi masing-masing kelompok ya. Sekarang Ibu akan bagikan. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 ini. Silakan identifikasi, diskusikan dengan temannya. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 4 ini silakan diskusikan, berembuk. Ibu kasih waktu dari sekarang ya, 10 menit. Silakan berdiskusi, berembuk, silakan berembuk, diskusi. Bagus. Diskusikan ya anak-anak. Hebat, anak-anak hebat berdiskusi.